Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sebelum saya mulai cerita pada malam ini, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Gimana? Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Saya terima nikahnya Karina binti Yustira dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suami baruku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan nama saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya sangat berbahagia, dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya arungi, tapi perasaan berbunga lebih terpancar di hati ini. Bagaimana tidak? Di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu, Allah masih mengirimkan sosok pria baik yang mau menerima keadaan serta menyayangi bahkan menafkahi saya dan juga putri semata wayangku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto. Sisi yang turut mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara waktu, aku dititipkan di rumah orang tuaku, di mana dia berjanji akan menjemput diri ini beserta putri sematawayangku Lena di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Aku mengenal dirinya dari sosmed. Di sanalah awal kami berkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Kala itu Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku dan selebihnya terjalin melalui telekomunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliau membuat hatiku luluh lantah. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria sejati karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan untuk melamarku. Dan hanya berselang 5 bulan dari lamaran itu, kami memantapkan diri naik ke pelaminan guna mengesahkan bahtera rumah tangga yang hendak kami jalani bersama. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia masih SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku serta seorang adik laki-laki. Ibundaku tercinta sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik sematawayangku ini. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua atau mengontrak di sana. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Satu rumah cantik yang berlokasi pada salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaan di sana cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang terbangun, hanya beberapa kepala keluarga yang benar-benar mendiami tempat itu. Sisanya bangunan kosong yang sepertinya hanya dijadikan invest bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu terdapat 15 rumah dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar dari bangunannya rubuh serta dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati sendiri terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di paling belakang. Cukup aneh karena 1 kamar tidur lagi berposisi di belakang dekat dengan kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat horor, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintu yang juga berada di paling belakang, tidak menghadap ke bagian depan, seperti 2 kamar lainnya. Dan hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding, karena merasa tidak lazim akan tata letak kamar tersebut.
Sempat kutanyakan kepada Mas Wanto perihal kamar tersebut, dan dia berkata hanya kesalahan konsep kala dirinya membangun rumah, di mana kamar itu sudah terlanjur dibuat dan berakhir sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah jadi dari 5 tahun yang lalu. Dan lebih konyolnya lagi, Mas Wanto malah menggoda diri ini dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di sana. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diri ini kala itu. Singkat cerita, kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi kasmaran. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri, dan semua berjalan indah layaknya kisah romantis yang ada di film-film. Hingga 3 bulan berlalu bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, namun Mas Wanto belum juga tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga lazimnya. Namun tidak lama setelah aku menidurkan Lena di kamar, terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Oh, Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas ku ambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun dengan sangat deras. Langkahku kian sigap, dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung. Ku buka pintu depan dan sontak aku kaget dan berteriak. Siapa kamu?" Bukan Mas Wanto yang ada di sana, namun tampak seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar. Teriakanku membuat dia menghentikan aktivitas itu dan menatap sinis ke arah diri ini. Takut wanita itu berniat jahat atau mungkin dia tidak sendiri, aku kembali berteriak. Tolong, maling!" Teriakku terus menerus. Wanita itu gugup seiring dengan teriakan yang aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergokinya saat aksi itu ia lancarkan. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang menambah horor suasana. "Awas ya lo perek," ucapnya sembari berlari pergi meninggalkan tempat ini. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi-sendi tubuh. Tanpa aku sadari, aku merintihkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa, selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto pun segera pulang. Lama aku menanti Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala terdengar suara dari dalam rumah. Suara itu menangis sembari memanggil diri ini. Bunda di mana?" teriak Lena yang terbangun dari tidurnya. "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena dan berusaha menenangkan diri yang masih terisak tangis terbangun dari tidur. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai permintaannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan dirinya di lantai, tepat di sampingku. Tanganku mulai sigap mengambil gelas dan keleng susu. Namun saat asik meracik susu, tiba-tiba terdengar suara gedoran kencang yang memaksa untuk mendobrak pintu. "Astagfirullah," spontan aku berkata. Aku lupa akan kejadian yang baru saja aku alami, dan aku pun lupa menutup pintu depan, dan segera berlari ke arah pintu dengan meninggalkan Lena sendirian di dapur. Sigap langkah ini kupastikan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang masuk kala itu. Setelah semuanya terasa aman, aku kembali ke dapur. Kulihat Lena terdiam dan fokus memandang ke arah pintu kamar kosong di bagian belakang itu. "Ada apa nak?" tanyaku padanya. "Ada siapa di dalam dah?" tanyanya polos sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Terdengar pintu itu terguncang keras, seperti ada seseorang dari dalam sana yang ingin membuka paksa pintu tersebut. Ku genggam sebilah pisau sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tak sedikit pun pernah ku alami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah kuletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam dengan penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri.
Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting seperti ini. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari, pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat itu. Badanku bergerak alamiah. Spontan ku angkat Lena. Ku peluk dengan erat sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tidak kunjung reda bahkan tak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah. Dan hanya sekejap saja baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah, dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujanan, Dek?" kata pria yang tidak lain adalah Mas Wanto. "Takut, Mas, takut, aku takut," kataku terbata-bata berurar air mata. Diambilnya Lena dari pelukanku, sembari memegangi tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke dalam rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," katanya kepadaku dengan santai. Emosiku kian memuncak saat kukatakan tentang gedoran di kamar belakang. Namun Mas Wanto hanya berkata, "Sudah, lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tak kala ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang kuterima. Kali pertama kurasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia malah memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku kala itu. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu. Hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali aku mencoba memberanikan diri melihat apa yang terjadi di atas sana. Aku berdiri di depan rumah sembari menyenteri ke arah atap rumah. Tak ayal bulu kuduku naik, wajahku memucat. Kala cahaya senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar yang sedang berdiri di sana. Di lain waktu suara itu tidak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genteng. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa. Dan kalian sudah paham kan? Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku kala itu, bahwasanya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan tanda teluh yang sedang dikirimkan oleh seseorang. Beberapa kali kusampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Dan hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin kepadaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tidak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami pun sudah membawa dia berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana. Layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena. Malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku. Dan kami bahu-membahu merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis malah meminta izin kepadaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz itu. Sebut saja namanya adalah Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, Lena dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya memperbolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena. Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan hingga ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik.
Lama menanti Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. "Mas, Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, aku lihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan dan tidak lama berselang Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk memberondol pertanyaan kepada Mas Wanto. Namun Mas Wanto hanya singkat menjawab, "Nanti ku jelaskan di rumah." Ustadz Malik kemudian kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu kepada Mas Wanto, dan setelah menerima botol itu Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana, Mas?" Tanyaku keheranan kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini, besok kalian jemput dia," jelas Ustadz Malik menjawab pertanyaan itu. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto kepadaku. Lebih jauh, dia pun melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah jelas, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti saja apa yang sudah diamanahkan oleh Mas Wanto. Ku ambil beberapa helai baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut telah tertampang di wajahnya. Ku cium keningnya saat itu. "Terima kasih ya Mas untuk semuanya," ucapku pelan kala itu. Tepat jam 8 pagi kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Dan tanpa banyak berbasa-basi kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di dalam perjalanan dia pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Eluh," katanya kepadaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Sontak saja aku syok mendengarkan penjelasan Mas Wanto. Sempat aku bertanya apa wanita sinting itu ada hubungannya dengan semua ini. Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk, Dek," jawabnya kepadaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila yang merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanyakan soal kamar dan kejadian yang aku alami. "Itu hanya gudang biasa, gak ada apa-apa," jelasnya dengan singkat. Namun Mas Wanto berjanji dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur bergantikan dengan pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena tertidur pulas. Dia tampak baikan, tidak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari yang lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung. Bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto hanya menjawab singkat, "Biar surprise, Pak," ucapnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hati kecilnya tidak mau mempermasalahkan ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto pun hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. "Setelah semuanya normal, nanti Mas jemput ya," begitu janjinya kepadaku.
Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak? Sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan menilik ke berbagai arah. Keringat dingin mengucur dari dahinya. "Kamu kenapa sih, Mas?" tanyaku kala itu. Ndak apa-apa, Dek," jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kambuh lagi, minumkan air ini ya, Dek. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya kepadaku. Jujur berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar ku peluk dia mencoba untuk menenangkan hati ini. "Jaga diri ya, Mas," pesanku kepadanya. Beberapa hari berselang, keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan dengan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka terbungkus kain putih terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan dari Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu informasi itu aku terima kabar baik seketika berubah tragis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar dari Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan kala aku mendengar bahwasanya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati, kutitipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di dalam hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta, guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati tubuh Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya sangat kering, wajahnya pucat. Dia terkulai lemas tidak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering, bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian di bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju rumah beberapa tetangga dan memohon kepada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu, itulah yang aku alami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk juga kujaga Mas Wanto. Kupijitin kakinya, tangannya, dan berbicara apa saja yang bisa aku lakukan. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk bisa sembuh. Keesokan paginya ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu pun menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. "Bu, suami ibu terkena stroke ringan. Ada kemungkinan sementara waktu beliau ini akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan ya, Bu," terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak ayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis. Aku mencoba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Dan kupeluk dia. "Sabar ya, Bu, Mas Wanto pasti sembuh," ucapku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua.
Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih berceceran kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Buang jauh rasa takut itu dan memulai mengabdikan menjadi istri yang baik. Hari mulai sore, aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra aku kerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semuanya dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Retorika awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nantinya akan kami makan di rumah sakit, mataku melirik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti. Aku merasa canggung dengan rumah sendiri, apalagi saat kulihat pintu itu. Hawa panas seperti terpancar dari dalam sana, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang teramat hitam. Rasanya belum sampai 1 menit rasa takut ini muncul, raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar. Terlihat jelas gagang pintu itu naik turun, seakan ada orang yang memainkannya dari dalam sana. Baru saja kubalikan badan bersiap mengambil ancang-ancang untuk kabur, langkahku malah mundur dan membuat aku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih berbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi dengan borok dan nanah. "Pocong," ucapku spontan kala itu. Tenang Rin, tenang," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut itu. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang. Bukan karena keberanian, tubuhku terasa kaku. Bahkan lisan ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong itu musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkeramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu pun menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang aku alami. Sayup dia pun berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu pun musnah. Astagfirullahaladzim. Lisanku tidak berhenti mengucap. Aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan kepadaku. Segera aku berdiri mengambil perlengkapan yang akan aku bawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah. Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyambangi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur, aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding kalau ku sadari bahwa sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumah kami. Sekilas aku melihat dia tersenyum kepadaku dan tatapan matanya tajam mengikuti arah jalur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam. Itulah yang aku rasakan kala menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Aku berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkanku ke bangsal. Mata tajamku menatap lurus ke arah lorong itu. Tanganku terlihat penuh menenteng beberapa tas. Aku berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelanku di dalam kesesatan. Sesaat berlalu aku merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suamiku sedang dirawat. "Assalamualaikum,"
kataku ketika masuk ke dalam ruangan itu. Maaf Bu, aku telat. Loh, kamu ngapain aja? Kok lama? Ibu jadi khawatir. Balasnya kepadaku. Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tidak ingin aku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. Biasa Bu, bersihin rumah sama buatin makan. Segera ku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah aku persiapkan. Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya yang jaga Mas Wanto. Seruku kepadanya. Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Dan tidak lama berselang, ibu mertuaku terlihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP. Ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat aku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijit kaki Mas Wanto sembari membacakan doa, dan tidak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi aku alami. Karena tidak enak dengan ibu, kuurungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan Fata Morgana hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur, aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha untuk membunuhku. Ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasa mereka mengikutiku, seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dan dalam Fata Morgana itu juga mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Namun tiba-tiba suara samar ketukan pintu membangunkan aku dari tidur. Ketukan itu kembali berbunyi. Kubuka mata dari tidur singkat yang baru aku jalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. Ibu juga dengar, katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. Lebih baik kita biarkan suara itu, ucap ibu lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu. Sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam. Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1-2 kali ketukan saja. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke arah sumber suara. Samar bayangan sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangan yang terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tidak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan terasa sangat dingin. Pelan aku berbisik, "Ibu sakit?" Yang hanya dijawab olehnya dengan isyarat menempelkan tangan di mulut. "Shh." Dahinya mengkerut, memaksa matanya agar tetap tertutup. Dan singkat cerita, pagi pun tiba dan kami terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyetorkan berjuta pertanyaan kepadaku. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanya ibu kala itu. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Kumulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. "Benar, kenapa aku sangat lupa?" "Ustadz Malik, Bu?" kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Aku bongkar tas yang aku bawa. Tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku charger HP itu dan jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur aku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi.
Aku berpikir dia kena teluh. Alhamdulillah Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai. Aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang aku jelaskan. Malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun atau sebagainya. Berserah ya pada Allah, jangan sampai kalian salah, malah kalian nanti yang jadi pelaku kesesatan, pesannya kepadaku. Menjelang sore, ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju dari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencaharian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda-tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya. Namun hingga maghrib tiba tidak ada balasan lanjutan yang aku terima. Aku berwudu bergegas menunaikan kewajiban kepada Sang Maha Pencipta. Khusyukku berdoa memohon ampun dan pertolongan kepadanya. Seketika itu juga Allah mengirimkan pertolongan. Tidak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tidak banyak dia berbicara kepadaku, hanya sekedar salam dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya menggelinjang, bergerak dan memberontak. Darah segar kemudian termuntahkan dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian, kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang ia lakukan. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisikan minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa aku lihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik pun tampak bernoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak berwarna putih lagi. Mulutnya terus memuntahkan darah. Darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan darah hitam. Hampir sekitar 20 menit Ustadz Malik melakukannya. Sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini. Dia tidak akan sanggup bila semuanya diselesaikan. Diambilnya kain putih dan diletakkannya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai dia tidak banyak memberikan wejangan. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan, dia akan baik-baik saja." Seraya pergi meninggalkan kami. Langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuannya, ku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi. Aku pun tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkan bahwa semuanya ada baiknya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara, bahkan secara ajaib dia sudah bisa duduk sendiri, walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tidak banyak yang aku ketahui, karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan sangat berlangsung singkat. Namun aku tidak peduli apa yang mereka bahas. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh lebih dari cukup untukku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto pun akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitan. Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto, tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi.
Wanita yang dikatakan gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan rumah itu. Teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisikan foto, pakaian, dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya ku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih sering merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal aku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga aku berkemas. Walau mulut manis tidak henti-hentinya memohon maaf, namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya, dan malam itu juga aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kedua kalinya tanpa ditemani Mas Wanto sudah pasti membuat aku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung aku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Rumor aku dicerai, KDRT, bahkan sampai ada kabar yang mengatakan aku dicampakkan karena keganjenan, menjadi gosip sampah yang mereka perbincangkan setiap harinya. Sudah pasti sebagai manusia biasa ada batas dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak aku gubris sudah tidak dapat aku tolerir. Bagaimana tidak? Aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku ini. Mereka tidak lagi berbicara di belakang. Tanpa ada rasa tidak enak terhadapku, salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, namun dengan nada bicara yang dikatakan memvonis, bukannya bertanya. Kamu dicerairin, ucapnya ketus saat itu. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu. Iya, sudah berapa hari? Mana suamimu? Beneran cerai? Celah wanita lain yang ada di sana. Kuurungkan niatku untuk belanja di sana. Aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Namun Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. Malah pergi. Bukannya dijawab. Serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah. Terasa mendidih. Aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya. Kutatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha untuk menenangkan diri. Ibu mau tahu soal apa? Bentakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup, namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya. Ibu Eni sontak ambruk. Darah bercucuran hebat dari kepalanya. Dan entah setan apa yang merogoh jiwa, saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati, walau tubuh ini masih hidup. Melihat dia terkapar meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan benda beling itu kepadanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukannya hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong-bondong datang ke rumah, meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung, aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adik laki-lakiku. Hanya mereka berdua yang benar-benar tulus membela. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari dari balik jedinginnya jeruji besi, dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhlantakkan hati ini. Mas Wanto datang bak pahlawan. Dia menjamin diriku dan dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku ini.
Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu, aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semuanya terselesaikan. Mas Wanto pun menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga kuceritakan kepada mantan suamiku. Dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang aku pikirkan. Ada benarnya pikirku, seandainya perceraian itu pun terjadi cepat, tapi tidak ada jaminan bahwa wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Dibawanya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuat aku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Waswanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tapi karena sedikit paksa dariku, mau tidak mau beliau tetap memberikan izin, tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semuanya selesai, seru Bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang-barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang punyanya. Singkat cerita, 1 bulan berlalu Mas Wanto pun sah bercerai. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi, aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan sangat bahagia melihat 2 garis merah ini. Malam itu seperti biasa, sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam. Kupijat badannya. "Mas, aku telat," bisikku kepadanya. "Hah? Kamu yakin, Dek?" tanyanya kepadaku. Kutunjukkan hasil tesku kepadanya. "Ini loh Mas, garis 2. Namun aneh, tidak ada raut wajah bahagia. Ekspresinya pun datar, senyumannya pun seperti dipaksa, seolah tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu, aku seperti mengulangi kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas. Rumah ini kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar. Malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tidak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan lebih horornya lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Aku sempat bersikap ketus dengan kehadirannya. Malah pikiranku melayang jauh. Apakah perubahan sikap Mas Wanto karena ulah wanita ini lagi? Bahkan sempat kumaki dia dan kupaksa mengakui perbuatannya. Namun dia hanya tertawa. "Jangan mengatakan aku jalang. Aku sudah tidak menginginkan Wanto," ucapnya dengan ketus. "Justru aku merasa bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu," ucapnya lebih lanjut memaki diri ini. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita sinting ini. "Aku memang tidak suka padamu dan sempat berpikir kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku membuatku iba kepadamu," ucapnya kembali. "Sebentar, Mas Wanto menemuimu?" tanyaku lemas mendengar perkataannya. "Iya, betul. Ada masalah? Bukan hanya menemui, tapi kami, ya tahulah kalau wanita sama pria," ucapnya sembari tertawa lepas. Aku semakin bingung dengan perkataannya. "Tidak usah heran. Aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku gak tahu entah apa yang mengerahkan hatiku untuk menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi. Tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup. Kamu tahu untuk apa Wanto menemuiku?" ucapnya memberikan pertanyaan kepadaku. "Untuk membunuhmu," jawabnya sembari memandang tajam ke arahku. Wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami tidak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku sembari berkata, "Bukan salahmu. Salahkan ibumu terlahir murahan."
Ucapan wanita Sinting dipenuhi dengan tawa. Aku hanya terdiam. Aku sangat takut, yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Ada yang tidak kamu paham, katanya kembali bercerita kepadaku. Dulu aku dan Wanto saling mencintai. Sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menumbalkan dirimu serta anak haram di rahimmu. Jelas wanita itu sembari tersenyum tipis. Aku bergidik merasakan takut yang teramat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah aku perbuat. Dan wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dan dia pun mencium pipi ini. Sedulur getih, bisiknya sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Ambil sisi positif dari cerita ini dan buang buruknya. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.